Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Walaupun masa pandemi ini, Ananda harus tetap semangat belajar ya, mengikuti pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Selamat menyaksikan video dari Ibu. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati pada buku halaman 33. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Ini adalah tanaman wortel. Cara tanaman wortel berkembang biak yaitu secara vegetatif. Berkembang biak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Perhatikan lingkungan di tempat tinggal kalian. Catatlah informasi tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Contoh, nama tanaman wortel, cara berkembang biak umbi akar, keterangan vegetatif. Nanti Ananda lanjutkan lagi ya nak ya. Kemudian setelah selesai ini tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 36. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki daratan tinggi, daratan rendah, dan perairan. Daratan rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas yang tertinggi lebih 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Barat, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger di Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas di Aceh, dan Dataran Tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah kopi, teh, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, setelah kalian baca teks tersebut, nanti isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Ide pokok itu adalah gagasan yang ada pada sebuah paragraf. Di sini paragrafnya ada 5. Nanti kalian tulis paragraf yang pertama ide pokoknya, yang kedua, ketiga, keempat, kelima dalam bentuk peta pikiran. Setelah kalian mengisi diagram berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan, nanti dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Demikianlah materi hari ini. Semoga Ananda bisa memahami dan menambah pengetahuan serta wawasannya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.